Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 7 bab 1 tentang potensi kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik dapat 1. Menyebutkan potensi sumber daya laut Indonesia, 2. Menyebutkan contoh-contoh sumber daya pesisir, 3. Menjelaskan pengertian potensi lestari, 4. Menyebutkan fungsi hutan mangrove di daerah pesisir pantai, 5. Menjelaskan mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Selain itu, terdapat juga sumber daya pesisir yaitu hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Perhatikanlah peta pada tayangan ini yang menunjukkan sebaran potensi perikanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. A. Perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Perbedaan sebaran potensi ikan antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti ikan cakalang dan ikan tuna. Silakan kalian simak gambar contoh-contoh ikan pelagis besar dan kecil pada tayangan ini. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Silakan kalian simak gambar dalam tayangan ini. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan adalah Laut Arafuru di Papua, di timur perairan Indonesia. B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi, muara sungai, atau pada laguna. Luas hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove Indonesia tidak tersebar secara merata. Luas terbesar hutan mangrove berada di Pulau Papua yang mencapai 3,7 juta hektar. Berikutnya adalah Sumatera 417.000 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, Pulau Jawa 34,4.000 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Fungsi hutan mangrove. 1. Fungsi ekologis. Hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak.
Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya yang bisa dijual untuk menjadi sumber penghasilan. C. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 283,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Syarat-syarat tumbuhnya terumbu karang. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat dengan suhu perairan laut antara 21-29 derajat Celcius, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter, dengan kondisi air yang jernih dan dangkal serta kandungan garamnya atau salinitasnya harus tinggi. Manfaat terumbu karang. Manfaat ekonomisnya yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologisnya yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi laut. Manfaat sosial ekonominya yaitu sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang juga menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari pariwisata. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.